siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Mungkin dalam presentasi hari ini atau pembelajaran hari ini bukan mengenai sejarah ya. Nah, karena biasanya di channel ini sering sekali membahas sejarah, politik, dan ekonomi. Jadi hari ini kita membahas mengenai riset. Memulai riset dengan menggunakan literature review dengan cara mereview literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya guna mengkerucutkan posisi gap riset, novelty maupun state of the art yang akan kita lakukan. Nah, eh, salah satu library yang digunakan untuk mencari literatur atau studi literatur itu salah satunya adalah Scopus ya. Nah, Scopus ini mungkin untuk berlangganan pribadi agak lumayan berat ya, karena eh, biayanya tidak sedikit. Nah, karena kebetulan eh, saya lagi sedang berkuliah di Undip ya, melanjutkan studi lanjut, itu mendapatkan fasilitas salah satunya bisa mengakses Scopus. Ya. Nah, semoga teman-teman yang ingin melanjutkan studi lanjut eh, saya doakan biar diberi kelancaran dan kemudahan, apakah itu merupakan jalur beasiswa atau biaya sendiri. Yang jelas semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita mulai searching ya. Nah, searching ini kita masukkan topik yang kita minati, yang mungkin bukan mungkin ya, yang kita memiliki kepercayaan bisa menyelesaikan permasalahan dalam topik itu. Misalkan kalau saya itu mengenai klasifikasi penyakit kulit menggunakan deep learning, maka saya tulis ya, tentu saja ini dalam bahasa Inggris ya, skin disease classification eh, deep learning. Nah, seperti ini kita searching. Nah, klik search. Nah, di sini kita menemukan 2.504 dokumen ya. Jadi ini kalau kita langsung mencari itu seperti ini ya. Ini kita belum screening atau belum kita kerucutkan ya. Karena ini sangat banyak, 2.504 dokumen ditemukan. Nah, di sebelah kiri ini ada range. Ya, range itu adalah mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa itu kita butuhkan ya, supaya pencarian kita lebih eh, ini kan kita bisa lihat ini, kita panduannya adalah gambar ini ya, ada apa namanya, ada grafik ya, kita bisa melihat ya dari awal-awal ya, itu grafik itu seperti mendatar saja tapi mulai melonjak di sekitar tahun ya ini 2019 saja ya, atau 2020 ya, saya ambil 2020 aja, 5 tahun terakhir ya, karena kita lihat lonjakannya itu grafiknya sangat tinggi ya, mulai dari 2020 kita mulai klik ya, ya berkurang ya menjadi 2.359 dokumen. Nah ya, kemudian kita bisa lagi mengkerucutkan ya, di sini ada subject area. Subject area ini biarkan saja karena biasanya masih berhubungan ya, komputer ya, matematik, medicine ya, kemudian apa lagi, ini masih berhubungan ya, masih banyak berhubungan, nanti di screening setelah ini saja ya, setelah lewat Scopus memakai
aplikasi AI yang lain yang mungkin lebih bisa detail. Ini kan screening awal aja. Kita lewati. Nah, kita bisa memilih apakah itu conference atau artikel ya, atau review atau kombinasi review atau book chapter. Nah, kalau saya memilih artikel, alasannya ya, kalau conference itu biasanya reviewnya umumnya ya, maksudnya itu lebih cepat, jadi nggak terlalu detail. Tapi kalau artikel ini bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai setahunan. Nah, berarti reviewnya lebih ketat yang artikel. Kalau review ini kumpulan dari beberapa artikel yang direview. Kalau artikel itu memang sebuah kebaruan atau novelty, maka saya pilih artikel. Oke ya, kita limit to. Kemudian bahasanya, ya, karena kita cari bahasa yang mudah saja, yang umum ya, paling mudah ya bahasa Indonesia karena kita tahu Indonesia. Ini kemudian Inggris, nah, ya. Inggris di sini kita klik saja. Kita limit lagi. Nah, menjadi berkurang menjadi 986 dokumen ya, dari yang dari 2000-an jadi sekarang jadi 980. Nah, ini memudahkan kita untuk membaca literatur supaya tidak terlalu melebar dan tidak terlalu banyak sehingga bisa saja waktu yang dibutuhkan semakin lama dan mungkin bisa saja semakin pusing ya. Jadi kita buatkan ya atau kita berikan data dari dokumen-dokumen yang memang nanti akan digunakan dalam literatur review namun dengan kondisi tertentu dan dengan jangka waktu tertentu ya. Dan alasan-alasan tadi sudah dijelaskan di awal. Kenapa ini mulai dari 2020 kita bisa lihat di sini ya. Kenapa ini ya artikel ya karena memang artikel itu lebih ketat ya reviewnya dan ini bahasanya kenapa bahasa Inggris karena lebih mudah dipahami ya. Jadi umumnya orang Indonesia itu kan lebih mudah memahami bahasa Inggris daripada bahasa Rusia atau bahasa Cina atau bahasa Jepang atau yang lainnya. Nah, seperti itu hasil akhirnya adalah 956 dokumen pounds. Nanti kemudian kita apa kan? Nah, kita ekspor. Kita ekspor menggunakan biasanya saya pilih RIS ya. RIS itu singkatan Research Information System ya, kalau tidak salah ya. Eh, ya, Research Information System. Kita save di sini ya. Kalau saya centang semua saja ya, supaya nanti tidak kehilangan informasi, nanti kita bisa pilih-pilih lagi ketika masukkan Excel atau ke aplikasi screening yang lebih detail. Kita ekspor, ya. Ini kenapa 10 dokumen? Belum bisa centang semua, harusnya centang semua all. Nah, ini baru bisa diekspor semuanya. Kalau kita cuma menyentangnya tanpa diklik semua, nanti yang halaman awal aja yang 10 tadi. Nah, kita ekspor ya. Exporting 986 dokumen to this. Nah, jadi kita tunggu. Nah, agak lama karena filenya besar ya. Kenapa besar? Karena ini memang ini masih luas ya. Kalau pengen tidak luas, teman-teman nanti bisa benar-benar dispesifikan ya yang mau dicari atau mungkin eh pakai tanda kutip. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini bisa bisa simpan di sini, ini sudah bisa disimpan, bisa diekspor. Nanti bentuknya adalah nama.ris. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Ini awal kita akan mencoba mencari studi literatur. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.